Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali lagi tentunya di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Nah tadi sempat disampaikan juga ya bagaimana nyeri-nyeri yang terjadi. Tapi nih dok mungkin ada pertanyaan nih, bagaimana kalau misalnya nyerinya itu seperti kayak GERD gitu. Apakah itu memang tanda yang memang harus bahaya atau tidak? Karena kan memang bisa dikatakan GERD ini kan salah satu penyakit yang bisa dikatakan bahaya. Tapi banyak juga orang yang kayak ya cuma GERD aja. Itu seperti apa dok penanganannya? Oke, kalau kita spesifik ngomongin GERD, biasanya gejala yang paling sering itu dadanya tuh terasa panas gitu. Kalau nyeri ya dia nyeri yang biasa aja, mungkin nyeri di bagian sebelah kiri, di perut sebelah kiri. Tapi paling khasnya itu adalah nyeri yang disertai dengan dadanya terasa panas. Nah itu harus diperiksakan lagi juga sama dokternya, karena kan GERD atau penyakit lambung itu diagnosis bandingnya banyak sekali. Apakah itu benar GERD, apakah ada gastritis, atau mungkin sudah gastritis kronik, atau mungkin sudah luka di bagian lambungnya, itu harus dicek lagi. Gitu. Baik dokter, mungkin boleh dilanjutkan lagi dokter? Oke. Ini kita bahas tentang jenis-jenis nyerinya ya. Boleh ditampilin dulu. Jadi nanti pemirsa di rumah juga bisa paham nih, ternyata saya tuh kalau nyerinya di sebelah kanan mungkin bukan lambung deh gitu. Jadi lebih aware, nggak menyepelekan kayak ini mah gitu. Biasanya kan langsung ngejudge atau self diagnose ini mah gitu. Nah, jenis-jenis nyeri abdomen itu yang pertama ada nyeri visceral. Nyeri visceral ini dia samar, nggak terlalu jelas nyerinya di mana. Nggak bisa, kalau kita tanya nyerinya di mana nih Bu, Pak, di sekitar sini. Nah, tapi dia nggak langsung menunjuk di sini dok titiknya. Itu nggak, itu nyeri visceral. Nah, contohnya tadi ya yang disebutkan disinggung sedikit sama Afifah tadi ya, penyakit lambung. Contohnya gastritis atau kolik usus. Terus yang kedua ada nyeri parietal. Nah, nyeri parietal ini dia nyeri yang tajam karena ini menunjuk kepada organ yang memang menjadi yang terjadi permasalahan. Contohnya seperti appendicitis tadi, peradangan pada bagian appendix, usus buntu. Saya nyeri dok, nyerinya di sini, langsung nunjuk ke kanan bawah. Biasanya kita langsung pas kita cek itu langsung nyeri sekali. Itu appendicitis atau mungkin peritonitis. Peritonitis ini sudah ke komplikasinya, radang di bagian dinding perutnya. Mungkin karena radang di bagian appendix tadi sudah pecah, akhirnya mengenai bagian dinding perut. Itu ya. Kemudian ada nyeri revert. Nah, nyeri revert ini sebenarnya dia nyeri tapi sebenarnya organnya itu jauh dari nyeri yang dia rasakan, ya. Contohnya misalnya nyeri jantung. Sebenarnya penyakitnya penyakit jantung, tapi nyerinya menjalar sampai ke tangan kiri. Itu nyeri revert ya. Dia terasa di area yang berbeda dari sumber nyeri, atau sumber nyerinya itu jauh dari rasa nyeri yang dia rasakan. Gitu. Untuk lebih jelasnya ngomongin tentang diagnosis atau contoh penyakitnya nanti dokter Sela yang akan bahas. Baik, silakan dokter Sela mungkin bisa melanjutkan nih mengenai bagaimana diagnosa dari penyakit ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini udah masuk ke diagnosis abdomen. Tapi sebelum saya masuk ke diagnosis, yang pastinya kan kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Yang pertama adalah saya akan anamnesa. Sifatnya itu menanyakan. Jadi mengetahui runutnya, nyerinya seperti apa, nyerinya di daerah mana, sejak kapan, apa pencetusnya. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Nah, untuk lebih jelas kita buka dulu gambar yang saya punya tadi ya. Baik, jadi biasanya nih dokter ketika kita datengin ke vaskes terdekat itu memang langsung diwawancara dan langsung diperiksa perutnya atau seperti apa nih dok? Ya, awalnya kita akan melakukan yang pastinya pertama adalah anamnesa. Anamnesa itu adalah artinya wawancara ya. Wawancara itu menanyakan apa keluhannya, keluhan yang dirasakan saat ini. Nah, kemudian sejak kapan keluhan ini ada.
kemudian keluhan penyertanya apa saja. Misal, kalau misalnya orang dengan usus buntu, biasanya dia akan mengeluhkan awalnya adalah nyeri perut kanan bawah, kayak gitu. Nah, kemudian kita pasti akan menanyakan gejala penyertanya, mual, muntah, demam, ya. Oke. Sebenarnya sudah ada gambar saya di sini. Halo. Baik nih. Baik, ada kendala teknis nih kayaknya, mungkin Ada kita kendala masih ada pertanyaan-pertanyaan yang masih aku mau tanyain nih dokter. Oke. Nah kalau misalnya mengenai, ini kan sakitnya banyak gitu ya, terkadang kita tidak tahu, tadi juga kita sering banget menyepelekan. Iya. Nah, bagaimana kalau misalnya sakitnya itu seperti menstruasi, kita biasanya merasakan nyeri yang sangat hebat ya, dokter betul. ya. Tapi kayak ya udah gitu, cuma menstruasi, tapi ternyata ada mungkin beberapa penyakit yang ternyata ada di dalam tubuh kita. Itu seperti apa dokter? Kita harus apa? Oke, jadi gini, menstruasi itu biasanya nyeri ya. Nah, ada nyeri yang masih dalam batas wajar, ada yang nyeri sudah nggak wajar lagi. Kalau masih dalam batas wajar, artinya apa? Mungkin 1 hingga 3 hari itu oke, nyeri, tapi berangsur-berangsur untuk berkurang nyeri tersebut. Nah, nyerinya juga kalau misalnya kita udah obatin, biasanya kan dikompres ya, kompres hangat perutnya, pakai botol diisi air hangat, kemudian dikompres, kemudian kita minumin obat. Biasanya kan orang-orang minumnya ya paracetamol, kalau enggak biasanya mefenamic acid atau spasminal, seperti itu ya. Diminumkan, nyerinya reda dan berkurang. Nah, itu kita masih dalam batas wajar. Karena apa? Pada saat menstruasi terjadi, itu kan terjadilah proses peluruhan. Peluruhan itu bagaimana dia mau meluruhkan bagian lapisan yang akan dibuang itu dengan cara kontraksi. Artinya kan kayak diperas ya, kalau kontraksi ya namanya kayak gitu. Nah, otomatis itu nyeri. Tapi kalau misalnya nyerinya nggak hilang-hilang, nyerinya sangat hebat, sampai kadang ada yang pingsan, mohon maaf ya, ada yang pingsan. Nah, itu harus diperiksakan ke dokter spesialis obgyn. Untuk apa? Untuk dilakukan USG, biasanya minimal seperti itu. Karena kadang yang nyeri berlebihan itu biasanya ada sesuatu penyakit yang menyertainya, misalnya kista, seperti itu. Nah, kista pada saat kita menstruasi terjadi kontraksi, otomatis kan dia ikut terpuntir. Benar sekali. Di sanalah terasa nyeri. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya ini udah nggak wajar lagi nih, saya menstruasi nyerinya ini udah sangat hebat kayak gitu, saya udah minumin obat nggak hilang juga, atau udah 3 hari mensnya udah mau habis juga masih nyeri kayak gitu. Nah, itu wajib kita periksakan. Benar sekali. Jadi ketika merasa ada sesuatu yang aneh nih dan tidak biasa ya dok, Nggak biasa. langsung. Nah, ini udah ada gambarnya nih dokter, seperti Oke. apa? Tadi biasanya kan, kalau ini sebenarnya sudah dijelaskan dengan Dokter Putri, tapi di sini saya akan memperjelas lagi karena tadi kita mau bicara gejala. Benar. Ya, kalau gejala itu artinya tanda yang ada kayak gitu. Kita mulai dulu dari kanan atas. Nah, biasanya kalau misalnya hatinya yang terkena, keluhan pasien itu biasanya lebih ke sebah dan mual. Itu yang terjadi di lapangan. Nah, biasanya kalau daerah sini apa saja yang mengenai, kalau paling sering itu adalah perlemakan hati. Biasanya pasien-pasien dengan kadar kolesterol, lemaknya yang berlebih, sehingga lemak-lemak tersebut akan menempel di hati. Otomatis hatinya apabila di USG atau diraba itu sedikit terasa membesar. Mestinya ini tidak teraba di bawah tulang rusuk, tapi kalau seandainya dia membesar, dia akan teraba. Itu kalau misalnya hanya perlemakan hati. Bagaimana dengan hepatitis? Ya, hepatitis itu ada hepatitis A, ada hepatitis B, ada hepatitis C, yang itu semuanya virus yang menyerang hati atau liver kayak gitu. Otomatis kalau hepatitis pasti disertai dengan kuning. Kalau bahasa medisnya adalah ikterik ya. Nah, kalau biasanya kuning itu biasanya mengarahnya ke hepatitis. Tapi kita harus cek dulu hepatitisnya hepatitis apa. Kalau misalnya anak sekolah SD, nah kena hampir semua se-SD atau satu lokalnya itu kena, biasanya hepatitis A. Itu hepatitis massal ya. Nah, kemudian kalau misalnya sudah dewasa, kita harus cek juga apakah hepatitis B dan C. Nah, keluhannya itu selain dia kadang merasa sebah ya, kemudian mual, kemudian kuning,
Kuning itu di mana kita lihatnya? Di mata ya. Di bagian putihnya itu kok kelihatannya lebih ke kuning-kuningan kayak gitu. Juga kencingnya akan lebih pekat biasanya seperti itu. Karena apa? Karena proses bilirubin tidak sempurna di hati ini. Hati itu kan memproses bilirubin. Pada saat prosesnya tidak sempurna, otomatis bilirubin akan mewarnai seluruh tubuh kita, ya. Kemudian ada lagi masih di atas kanan. Ini kecil kelihatannya warnanya hijau. Apa kira-kira? Apa ya? Empedu. Empedu. Ini kalau misalnya di ikan empedunya pecah pahit banget kayak gitu kan. Nah, di manusia empedunya itu dia ada nih keluar sedikit, ada di balik hati. Di mana? Di sebelah kanan. Tapi kalau misalnya dia mengeluhkan, apa sih kira-kira keluhan orang dengan penyakit empedu ini? Yang pertama adalah nyeri. Tapi suka samar. Karena apa? Nyerinya nyeri ulu hati. Benar sekali. Nah, nyerinya nyeri di ulu hati. Biasanya di sini, di tengah-tengah. Padahal tempatnya ada di sini, kayak gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan dia juga kadang nyeri di kanan. Tapi orang-orang kadang suka terkecoh, dokter, saya ini mual-mual terus gitu. Nyeri di ulu hati. Saya udah minum obat mah, kok nggak sembuh juga, kayak gitu. Kita biasanya akan melakukan pemeriksaan fisik yang saya sebutkan tadi, itu namanya adalah Marfisine. Marfisine itu kita tarik garis lurus menuju ke umbilikal, kemudian tarik garis miring menuju ke empedu. Nah, di sini nanti kita tekan dari sini ke sini ke sini. Biasanya dia akan mengeluhkan nyeri, Dok. Biasanya kayak gitu. Biasanya Marfisine-nya positif. Nah, itu kalau empedunya terjadi masalah. Apa saja masalah yang ada? Bisa jadi batu empedu, ya. Bisa jadi juga infeksi di empedu. Kalau infeksi, yang namanya setiap infeksi pasti disertai dengan demam. Demam, ya. Oke, sekarang kita lari ke tengah. Ternyata di sini masih ada sedikit hati, ya. Makanya kadang dia juga mual, ya, kadang juga. Kemudian selain hati, di sini kita mulai lihat ini apa nih yang merah bentukannya kayak gini. Suka di iklan. Lambung ya? Yes, suka di iklan Proma, saya sebutnya. Nah, ini biasanya bentukan lambung, bentuknya G-shape, kayak huruf apa nih? J, ya kan, betul. Ini adanya dari kiri melintang ke sini. Nah, dari kiri bentuk huruf J. Makanya kalau biasanya orang dengan riwayat sakit lambung, nama bahasa lain lambung itu adalah mah, jadi sakit mah. Nah, itu biasanya mengeluhnya di nyeri perut sebelah kiri sama nyeri di ulu hati, karena dia di bagian tengah, betul ya. Nah, kemudian nyeri di lambung ini itu biasanya pertama bisa jadi ya karena telat makan. Oke, atau yang tidak diketahui banyak pasien adalah infeksi. Ada satu kuman yang khusus di sana namanya adalah Helicobacter pylori. Nah, kalau memang sudah seperti itu, biasanya kita ketahuan itu kalau misalnya kita udah di endoskopi, udah jauh perjalanan. Jadi pada saat pasien datang, nyeri perut kiri, nyeri ulu hati juga, mual, kita terapi dulu nih. Kita kasih dulu obat ya, biasanya kasih obat mah. Pada saat dikasih obat mah, Bu, nanti kontrol lagi ya 5 hari lagi. Kalau sembuh, berarti itu masih di masalah produksi dari asam lambungnya yang tidak sesuai dengan apa yang akan dicerna. Karena asam lambung itu yang pastinya mencerna makanan yang masuk. Pada saat makanan nggak masuk, asam lambungnya udah keluar, akhirnya terkikislah dinding lambung itu. Nah, kayak gitu. Nah, terjadilah luka. Nah, kalau misalnya sudah diobatin, enakan, biasanya kita stop pengobatan dan pengobatan selesai. Tapi kalau nggak sembuh-sembuh juga, biasanya kita akan merujuk. Gitu. Rujuknya kemana? Ke spesialis penyakit dalam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu adalah endoskopi. Pernah dengar endoskopi? Belum pernah. Endorse pernah, dokter. Endorse? Beda ya. Endorse beda. Nah, kalau endoskopi itu biasanya kita akan masukkan selang, ya, selang ke dalam organ pencernaan. Di sana akan kita lihat, kita teropong. Jadi di selang itu ada teropong. Jadi kita dari luar bisa lihat di layar kaca.
Oh, ini merah kayak gitu. Oh, ini tukak. Tukak tuh kayak borok ya. Ada tuh yang kayak gitu di dalam lambungnya. Oh, yang ini kayaknya erosif nih, terkikis kayak gitu. Nah, dari sana biasanya kita ambil sedikit sampel untuk kita periksakan. Kita ambil sedikit bagiannya, kemudian kita lakukan pemeriksaan di luar. Nah, biasanya ada yang kedapatan ada infeksi Helicobacter pylori. Nah, di sana kita harus mengobatinya dengan antibiotik. Jadi jangan heran orang-orang yang kalau sudah menahun mahnya, kemudian sakit mahnya, diperiksakan oleh spesialis dengan teropong, dimasukin alat, kemudian diperiksa spesimennya, kemudian tiba-tiba kok saya dapat antibiotik kayak gitu. Karena itu salah satu penyebabnya adalah infeksi bakteri Helicobacter pylori kayak gitu. Jadi memang sering dapat ini ya dokter ya, antibiotik kalau ketika kita lagi berobat mah nih, karena memang sedikit kayak aneh gitu dok, kenapa kita dikasih antibiotik, karena ternyata ini alasannya ya dok. Ya, iya, oke gitu. Nah, itu tadi ya, itu kalau kita bicara yang atas. Ini dari kanan ke kiri dan bagian tengah. Kira-kira deal? Oke. Oke Oke ya. dokter, mungkin ada pertanyaan nih. Tadi kan sempat kalau ngomongin masalah lambung nih, satu karena pola makan yang tidak baik ya dok ya. Iya. Kedua juga karena ada infeksi tadi. Iya, betul. Terus ada yang bilang juga itu ada faktor stres yang mempengaruhi. Itu benar atau tidak? Nanti akan dijawab setelah jeda para berikut ini. Tetap di Dokter Keto.